dunia. Ia melihat sendiri, teman-temannya dipotong hidup-hidup, ginjalnya diambil tanpa bius, lalu dibuang seperti bangkai. Darah menetes, tubuh menggigil, dan doa menjadi satu-satunya yang tersisa di ujung napasnya. Tapi Allah masih memberinya satu kesempatan untuk hidup, dan membongkar semua kebiadaban ini ke dunia. Bagaimana bisa seseorang selamat dari rumah jagal organ, dan apa yang sebenarnya ia lihat di sana? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Namanya Reza. Usianya baru 22 tahun saat ia memutuskan meninggalkan kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. Sejak kecil, hidupnya tak pernah mudah. Ayahnya meninggal saat ia duduk di bangku SMP, dan sejak itu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya yang sakit-sakitan hanya bisa mengandalkan Reza untuk membeli obat, bayar listrik, dan menyambung hidup sehari-hari. Suatu siang, Reza duduk di bawah pohon mangga depan rumah, menatap layar ponselnya yang retak. Ia membaca iklan lowongan kerja dari sebuah akun Facebook bernama Kerja Luar Negeri Resmi Tanpa Ribet. Iklan itu menjanjikan pekerjaan mudah di pabrik elektronik Kamboja, dengan gaji 20 juta rupiah per bulan. Ada juga fasilitas tempat tinggal dan makan. Cukup bermodalkan paspor dan biaya administrasi 2 juta, katanya sudah bisa berangkat. Reza termenung lama. 2 juta? Itu seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama 6 bulan kerja bangunan. Tapi tawaran gaji puluhan juta terlalu besar untuk diabaikan. Saat itu, ia tak tahu bahwa satu klik itu akan membawanya ke gerbang neraka. Beberapa hari kemudian, Reza bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai agen legal bernama Pak Darto. Lelaki berumur sekitar 40-an, berbadan tinggi, berkulit gelap, dan selalu membawa map hijau berisi berkas. Pak Darto berbicara dengan meyakinkan. Ia membawa foto beberapa pemuda yang katanya sudah kerja di Kamboja dan sukses membangun rumah. Kalau kamu kerja rajin di sana, dalam 6 bulan bisa kirim motor buat ibumu, kata Pak Darto sambil menyodorkan formulir dan menepuk bahu Reza. Ibunya sempat curiga. Nak, ini kamu yakin? Bukan tipu-tipu? Ibu dengar banyak TKI yang gak jelas di sana. Ucap ibunya dengan suara lemah dari tempat tidur bambunya. Tapi Reza mencoba meyakinkan. Tenang, Bu. Ini lewat jalur resmi. Nanti Reza video call dari sana. Akhirnya, Reza membayar uang administrasi itu dan 2 minggu kemudian, ia berangkat. Bukan melalui Bandara Juanda seperti yang ia kira, tapi dari pelabuhan kecil di Batam. Di sana, ia dikumpulkan bersama 5 orang lain. Semuanya pemuda seumuran, dengan koper dan wajah penuh harapan. Tak ada petugas resmi. Tak ada surat tugas. Hanya Pak Darto dan 2 orang pria bertubuh besar yang mengawal mereka. Mereka menyeberang naik kapal kecil ke wilayah Thailand Selatan, lalu naik mobil bak terbuka hingga tiba di sebuah perbatasan hutan. Saat malam tiba, mereka disuruh turun. Seorang pria lokal yang membawa pistol menjemput mereka. Ini bukan jalur resmi, ya? Bisik salah satu pemuda, Dani, ke Reza. Reza menelan ludah. Tapi ia memilih diam. Jalannya sudah terlanjur dimulai. Dan malam itu, mereka tidur di dalam sebuah bangunan kosong tanpa lampu, hanya beralaskan tikar. Satu persatu ponsel mereka dikumpulkan dengan alasan keamanan. Reza mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Tapi ia belum tahu bahwa ini baru awal dari penderitaan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi harinya, Reza dan kelima pemuda lainnya dibangunkan oleh suara teriakan. Cepat! Bangun semua! Ganti baju kalian! 3 pria berbadan besar masuk ruangan dan melemparkan pakaian seperti seragam kerja berwarna abu-abu kusam. Tidak ada logo, tidak ada identitas. Hanya celana panjang dan kaos oblong yang tampak bekas dipakai entah berapa kali. Setelah mereka berpakaian, satu persatu dibawa keluar melewati lorong panjang yang gelap dan lembab. Bau pesing, bercampur aroma karat dan obat-obatan, menyengat di hidung Reza. Ia menggenggam tas kecil yang tinggal berisi sepasang sandal dan dompet tipis. Ponselnya sudah disita sejak malam. Di ujung lorong, mereka dimasukkan ke sebuah ruangan yang lebih besar. Ruangan itu penuh dengan orang.